Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast UM Pontianak yang pastinya bersama aku Balkis. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih karena ini adalah prodi yang pertama kali ya hadir di depan kita semua. Penasaran kan prodi apa itu? Yuk kita kenalan. Hai. Halo Kak. Halo, ini dengan siapa nih? Perkenalkan, nama saya Anita Maharani. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Saya angkatan 2022. Wih, dari PG PAUD ya. Iya. Wah, ini pertama kali loh Kak PG PAUD hadir di sini. Wah, selamat. Nah, Kak Anita nih, selama berkuliah udah pernah ngikutin apa aja sih? Kalau selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Pontianak, kebetulan saya mengikuti program pertukaran mahasiswa angkatan 4 dan juga peserta kampus mengajar 8. Lalu saya pernah mengikuti Pilmapres tahun 2023. Ini bergengsi semua ya lomba-lombanya ya. Nah, tadi ada mention soal PMM nih. Ya. Nah, itu kemana sih Kak PMM-nya? Kebetulan kemarin saya lolosnya di Universitas Negeri Surabaya. Wih, UNS ya? Ya, UNESA. UNESA, Ya, sorry UNESA. Nah, selama di UNESA itu selama PMM itulah kan, Kakak ada ngapain aja sih? Kalau kami di PMM itu kemarin di UNESA ada yang namanya Modul Nusantara. Nah, Modul Nusantara ini dilaksanakan setiap minggu Kak, setiap hari Sabtu. Itu tuh kita bakalan keliling ke tempat-tempat bersejarah di Surabaya. Apalagi seperti yang kita ketahui di Surabaya itu kan paling banyak ya museum-museum yang bersejarah. Kemarin saya pergi ke Museum Pendidikan Indonesia, terus ke museum apa ya? Saya lupa. Pokoknya pernah ke rumah Soekarno juga di sana. Pokoknya kalau misalnya Surabaya itu benar-benar kota sejarah banget sih. Apalagi kalau kalian tahu sejarah tentang kejadian di mana rakyat Indonesia itu merobek bendera Belanda di bagian warna birunya itu yang di atas hotel. Nah, itu ada di Surabaya. Wih, itu ternyata ada di Surabaya. Iya, tepatnya di Jalan Tunjungan. Wih, masih ingat dong jalannya. Nah, untuk masuk ke PMM itu kan nggak mudah ya Kak, apalagi Kakak kan dari Prodi PG PAUD nih. Nah, ada tips nggak sih ketika pendaftar? Kalau tips dari saya sih sebaiknya tuh disiapkan jauh-jauh hari. Karena kemarin itu karena saya waktu itu sebenarnya pernah mendaftar di PMM 3, tapi karena kurangnya persiapan, akhirnya saya gagal di PMM 3 dan saya mencoba kembali di PMM 4. Untuk berkas-berkasnya itu kalau bisa didiskusikan lagi sama Kaprodi gitu, terkait kampus yang ingin kita tuju, terus kayak konversi mata kuliahnya, itu sebaiknya tuh diomongkan baik-baik, dibicarakan baik-baik sama Kaprodi, biar Kaprodi juga mengasih saran gitu. Nah, untuk yang lulus nih ada berapa orang Kak dari PG PAUD? Kebetulan saya di PMM angkatan 4 kemarin itu di tahun 2024 saya satu-satunya yang lolos PMM 4 dari PG PAUD. Berarti the only one ya? Iya. Ini yang pertama kali apa gimana kalau yang dari PG PAUD sendiri? Kalau yang dari PG PAUD kemungkinan di cutting-cuttingnya ada, tapi pas kemarin di PMM 4 itu kebetulan hanya saya. Berarti the only one ya? Iya. Hanya sendiri nih yang lolos dari beberapa orang yang daftar juga. Kan. Nah, terus nih setelah PMM ada yang mengikuti juga kampus mengajar nih dari Kemendikbudristek. Nah, itu di mana Kak lokasinya? Kemarin saya mencoba sesuatu yang nekat ya. Aduh, apa itu? Karena kampus mengajar ini kan dia sesuai dengan domisili tempat tinggal. Iya. Nah, saya kemarin itu memilih kampus mengajar di luar provinsi. Tepatnya saya memilih di Sumatera Utara. Wow, itu jauh banget. Iya, di Medan. Kenapa? Karena saya nih kecanduan istilahnya ya Kak. Gara-gara kemarin itu PMM 4 kan udah ke Surabaya nih, udah tahu kota Jawa ini wilayah Jawa ini seperti ini gitu kan. Jadi saya dari Kalimantan sudah tahu Jawa, kayaknya seru nih ke Sumatera. Apalagi Sumatera itu kan terkenal dengan alamnya juga ya Kak. Dan juga kemarin saya sempat keliling gitu ke Danau Toba, Patung Sibeabea. Pokoknya cantik banget. Kenapa harus Sumatera? Kenapa enggak yang Sulawesi kah? Apa Maluku kah? Kan karena ada
tempat yang terkenal itu? Ya, Rinjani, Banda Neira. Banda Neira, Ya. betul. Kenapa? Kayaknya kalau dideskripsikan untuk pengalaman sih saya lebih memilih Sumatera karena gimana ya? Kemarin itu saya lihat di Sumatera itu benar-benar sampai ke ujung-ujungnya aja tuh banyak banget gitu tempat wisata, dan wisata di sana itu kayaknya masih belum ter-up gitu. Ya Kak. Jadi pengen terekspos lah ya. Ya, kalau misalnya Banda Neira kan udah cukup terkenal gitu kan. Jadi kalau di sana itu banyak banget kayak air terjun Efrata, si Piso-Piso. Nah, kebetulan fakta menariknya air terjun si Piso-Piso itu air terjun tertinggi. Ya. Berarti kamu nih juga suka sejarah, juga suka mengeksplor alam gitu. Nah, ngomongin suka dan hobi tadi, kamu ada nggak sih ikut organisasi? Kebetulan kalau organisasi saya itu di kampus mengikuti himpunan mahasiswa PG PAUD. Kalau di luar saya mengikuti meja interaksi, terus IALE, aksi Kamisan, terus ada pendaki Kalimantan. Wih, pendaki Kalimantan juga? Yeah. Itu udah lama ngikutin grup itu? Pendaki Kalimantan itu sebelum COVID, Kak. Wih, sebelum COVID ya. Berarti udah aktif nih naik turun bukit di Kalimantan ya? Iya. Apa yang belum? Bukit mana yang belum? Karena di Kalimantan Barat ini kan banyak ya bukit-bukit. Nah, kayak banyak yang baru buka gitu loh, Kak. Saya kan waktu pertama kali mendaki itu tahun 2016 itu posisinya masih SMP kalau nggak salah ya. Itu saya mendaki di Bukit Sebayan. Dia sebelum Simpang Ampar, dan saat ini bukit itu tuh udah tutup karena emang ada satu dan lain hal gitu. Iya. Paling tinggi Bukit Bawang nggak sih kalau di Kalimantan Barat? Kalau tertinggi di Kalimantan Barat itu Bukit Raya, Kak. Bukit Raya ya? Ya, Bukit Raya. Terus kalau misalnya yang kemarin saya sempat mengikuti ekspedisi 7 Gunung Kalbar. 7 Gunung Kalbar, dan benar-benar kayak ketinggiannya tuh di 1000 ke atas gitu. Dia itu ada MT Juring, MT Sirih, MT Saran, MT Biwak, Kujau, apalagi ya? Lupa Bawang Peak, sama satu lagi apa ya? Lupa itu. Pokoknya ada 7 gitu. Ada 7 bukit yang itu dalam waktu berapa lama itu? Alhamdulillah itu dalam 1 tahun itu selesai, Kak. Oh, dan harus 1 tahun itu? Enggak harus 1 tahun itu sih, cuma kami mengagendakan dalam 1 tahun itu tuh selesai gitu. Jadi kami bisa melanjutkan ekspedisi yang lain gitu. Wih, keren juga ya ibu guru satu ini ya. Selain mengajar anak-anak, ternyata dia juga pemberani nih. Suka mendaki kan. Padahal kita tahu kalau mendaki itu kan mental, terus kesehatan, dan juga uangnya juga harus cukup. Karena itu kan nggak main-main ya, tempat makannya segala macam kan. Nah, beralih dari situ, tadi juga ada ikut Pilmapres nih. Pilmapres di tahun 2023 nih kan. Nah, ini keren banget sih kakak ini. Ya, Bu Guru ya. Nah, ngomongin soal ngajar-mengajar nih. Yang kita tahu kan anak PAUD nih. Ketika belajar kan harus mengikuti mimik muka kita. Nah, tantangan apa yang kakak hadapi nih ketika kan menggunakan cadar tapi harus berhadapan dengan anak TK? Boleh dong diceritain. Kalau untuk tantangan ya, Kak, saya pernah mengingat salah satu pesan dari dosen saya. Menjadi guru PAUD itu harus ada rasa yang paling besar, itu rasa keibuan. Ketika kita memiliki rasa keibuan, anak itu bakalan mau gitu, bakalan dekat, merasa hangat, merasa nyaman dengan kita gitu. Nah, kalau untuk dalam kegiatan belajar mengajar, itu tadi kuncinya. Kalau misalnya kita udah memiliki rasa keibuan, anak itu bakalan merasa nyaman gitu. Jadi mereka juga mengerti gitu. Mengerti, misalnya kayak kita sedang sedih atau lagi ceria, itu anak pasti tahu gitu. Tapi kalau di PAUD atau TK, itu guru pasti wajib harus ceria. Mau semalamnya diputusin pacar atau lagi berantem atau apa, paginya tetap harus ceria gitu, harus semangat gitu, karena yang dihadapi anak-anak gitu. Kita tidak bisa menyesuaikan mood kita buat
ngajarin anak-anak gitu. Kayak misalnya mood kita lagi jelek nih, besoknya dibawa-bawa sampai ke TK, sampai ke PAUD, itu nggak bisa. Jadi harus benar-benar selesai malam itu juga ya. Selesai malam itu juga, karena besok paginya ya harus ceria gitu. Nah, selama mengajar nih ada nggak sih dari murid tanya, Bu, kenapa pakai cadar atau gimana gitu? Oh, itu paling sering sih. Tapi ketika anak itu kan penanya handal. Anak itu kan penanya handal. Ketika kita menjelaskan secara perlahan dan diberikan contoh, anak pasti perlahan-lahan akan paham. Seperti itu, Kak. Nah, ngomongin cadar nih, ketika mendaki, ketika mengajar atau ketika berpetualang, ada nggak kesulitan dalam itu? Oh, kalau misalnya kesulitan sih sebenarnya kalau saya pribadi itu nggak ada ya, Kak. Karena mungkin sudah terbiasa. Mungkin kalau misalnya dalam mendaki itu tantangannya karena pakai cadar itu kan paling ngatur nafas gitu, Kak. Karena medan yang dijalani itu terjal. Ya, betul. Ya, paling itu aja sih tantangannya, Kak. Untuk kesulitan sih sebenarnya enggak. Dengan lingkungan gimana? Kalau lingkungan, kebetulan saya di lingkungan yang menerima gitu, Kak. Dan orang tua, keluarga juga mendukung, mensupport gitu. Ini aku sampai speechless ya, karena ada wanita nih yang bercadar, tapi aduh, teman-temannya nggak main-main nih, pengalamannya nggak main-main gitu kan, sampai dia adalah seorang guru PAUD, terus juga mendaki, ya kan, juga suka mengeksplor alam gitu kan. Nah, Kak, boleh dong nih kasih tips nih sama teman-teman di luar sana yang mungkin lagi di masa hijrahnya lah ya, kan pakai cadar, terus mereka tuh sebenarnya pengen nih mengeksplor diri, tapi kena statement nih dari orang, kok bercadar gini, kok bercadar gitu. Boleh dong, Kak, kasih tips dan triknya. Kalau tips dan trik dari saya sih intinya jangan terlalu mendengarkan kata orang, karena kita hidup itu bukan untuk memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitar kita. Ketika yang kita jalani itu membuat kita bahagia, ya udah jalani gitu. Terus juga kurang-kurangi overthinking dengan omongan orang. Jadi kayak ya udah keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri aja gitu. Karena mau kita dengerin sampai kapanpun kita nggak bakalan maju gitu. Bener, jadi let it flow aja lah gitu kan. Jadi ya udahlah, terserah mau ngomong apa ya kan. Nah, terakhir nih, Kak, boleh dong kasih closing statement nih sama teman-teman, gimana caranya tetap, apalagi jadi PG PAUD ya, tetap harus semangat dan bisa nih membagi waktu antara organisasi sama belajar gitu. Kalau membagi waktu sih mungkin kalau saya pribadi itu saya menulis jadwal, schedule gitu di laptop atau di HP gitu. Jadi misalnya di hari Senin ini ada kegiatan ini di jam berapa, saya tuh biasanya ngingat pakai alarm. Nah, kalau misalnya emang di hari Senin itu ada 3 kegiatan, jadi sebelum hari Senin udah di setel tuh gitu waktunya. Terus di alarmnya dikasih judul kegiatannya. Jadi ketika emang udah saatnya kegiatan itu ya beralih ke kegiatan itu lagi. Jangan terpaku dengan satu kegiatan gitu. Lagi. Terus kalau misalnya lakukan yang buat kalian senang, jangan mikirin perkataan orang. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Anita. Nah, itu tadi teman-teman sharing seru, cerita-cerita seru nih dari Kak Anita ya, berasal dari Prodi PG PAUD, yang ini nih first time loh beliau ini nih bercadar, namun tetap pede ya, tetap beraktivitas seperti orang biasanya yang nggak pernah insecure. Aku yakin kakak gak pernah insecure sih. Nah, ingat tadi kata Kak Anita, jangan dengerin kata orang yang negatif ya. Tetap jadi diri sendiri dan terus bersemangat untuk menggapai cita-cita kamu. Nah, oke, buat teman-teman semuanya, jangan berputus asa dan terus berprestasi. Siapa tahu nanti kamu duduk di sini dan menceritakan kisahmu. Itu aja dariku. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.